Oke, percaya nggak Tuhan itu punya sifat kasih, sayang, dan adil? Saya nggak percaya ada Tuhan. Kasih tahu saya bahwa Tuhan itu ada. Kan peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan nggak masuk akal ya. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha itu dalam waktu 1 malam. Bagaimana cara menjelaskannya bahwa itu benar-benar terjadi? Berarti Tuhan bisa melakukan apapun ya? Oh, bisa. Bisa membuat batu yang tidak bisa diangkat sama Tuhan. Kenapa? Bisakah Tuhan menciptakan batu yang Tuhan tidak bisa mengangkatnya? Menciptakan Batu besar, Iya. ya kan? Sehingga Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Channel ini kami buat untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim sehingga kita dapat mempersiapkan diri suatu saat nanti kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sobat-sobat Logik Muslim, kali ini kita bertemu lagi. Kali ini acaranya rada-rada berbeda dengan yang lain nih. Saya mau menanyakan kepada saudara-saudara saya, Bang Ferry. Assalamualaikum, Bang Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Dan Bang Sincan, Mangku Bumi. Sincan Al-Batawi. Assalamualaikum Bang Sincan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nah sekarang kita mau simulasi. Simulasi apa lagi Simulasi nih? nih. Jadi anggaplah saya ini seorang ateis. Anggap ya, bukan ateis nih ya. Nah, sebagai seorang ateis, saya mau bertanya-tanya tentang agama gitu. Yakinkan saya sebagai ateis kalau memang agama Anda berdua ini benar. Oh, it's alright, man. Oke? Not a problem. Ya. Kan kita kan sering sekali berdiskusi dengan orang-orang Kristiani gitu ya. Iya. Nah, ini sekarang beda nih dengan seorang ateis, ya Oke. kan? Oke, jadi terus. Nah, sekarang sebagai seorang ateis, saya mau tanya. Buktikan bahwa Tuhan itu ada. Buktikan. Bahwa Tuhan itu ada. Ente dulu apa dia dulu nih yang jawab? Ayo, Bang Sincan dulu. Sweet deh. Saya kan saya mualaf. ya, Jadi saya kan nggak percaya Tuhan nih ya. Nauzubillah min zalik nih ya. Saya ceritanya ya. Saya tidak percaya Tuhan. Kasih tahu saya bahwa Tuhan itu ada. Ayo, Bang Sincan, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi lu nggak mau ngegebukin gue kan, Chan? Enggak. Enggak. Dikit lagi. Jadi begini, seorang ateis, Iya. seandainya ente nanya sama aneh, lu nyembah Tuhan, nyembah Allah, emang Allah lu di mana? Allah lu emang ada? Iya, mana? Ente bilang kayak gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi ada cuman bilang sama ente, kalau ente Kristen sebelumnya, atau misalnya ini aneh bilang, lu berdoalah sama Yesus lo. Ya. Kalau misalnya ente Islam, istighfar bro, gitu. Jadi aneh suruh istighfar dulu sebelum gitu. aneh jawab. Iya. Aneh memang muter-muter. Iya. Tahu nggak itu muter-muter? Lagi nyari jawabannya. Aneh lagi nyari jawaban. Oke, kalau aneh gini. Iya. Kalau untuk kelihatan, untuk dilihat, Allah itu memang nggak pantas dan nggak mampu kita untuk melihat. Jadi pernah anak aneh sendiri. Ini pertanyaan sama mente. Si Elang, Elang nonton. Ya, ini Elang anak aneh kelas 2 SD nanya sama aneh. Ya, Elang pengen ngeliat Allah dah ya. Astagfirullahaladzim. Anak gua mau ngeliat Allah, gua bilang. Emang kenapa? Nah, karena kan dia ngeliat gue sholat mulu, katanya gue rajin sama Allah. Iya, Sekarang kan gue iya. udah menjadi contoh yang baik di keluarga. Gue udah menjadi imam lah, alhamdulillah, berkat bergaul sama Forum Arimatea. Nah, akhirnya dia minta tuh ketemu sama Allah.
Gua ajak aja, sini keluar. Gua suruh lihat dia matahari. Lu lihat tuh matahari. Kenapa ya? Emang Allah matahari? Bukan, lu lihat matahari. Dia lihat. Dia nunduk lagi. Nggak sanggup dia ngeliat matahari. Nah, begitu lu baru ngeliat ciptaannya, nak. Lu baru ngeliat ciptaannya. Apalagi lu mau ngeliat Allah, nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Jadi Allah itu memang misalnya buat untuk terlihat atau itu ya nggak mungkin. Dan Allah itu ada di mana? Allah itu ada di kita, ada di kepercayaan kita. Nah, Allah itu yang menciptakan itu tuh, yang nyiptain itu. Matahari yang lu nggak sanggup lihat gitu loh. Tapi emang beneran kita nggak bisa lihat Allah? Karena kan di Quran sendiri, Quran lu ya, itu kan ada tulisannya Allah itu ada di barat, di timur gitu kan. Ada wajah Allah itu ada di barat, di timur. Itu kan berarti ada wajahnya. Kok dia nggak menampakkan wajahnya? Nah itu dia. Kalau misalnya, ini sih kalau gue nih, Per. Ini sih kalau gue nih. Ini kalau lu nih, lu malam nah, ya. kalau misalnya lu itu kan satu contoh aja melihat matahari ya kan. Itu kan satu contoh ya. Itu salah satu contoh ciptaannya. Kalau kita ngelihat bulan nggak apa-apa kok. Melihat bulan indah. Iya, tapi bisa itu gitu. pun sama anak gua. Pas malam dia mau ngeliat bulan. Ayah, itu bukan ciptaan Allah juga kata dia gitu. Ya itu betul ciptaan Allah. Elang bisa melihat ya. Nah, berarti Elang bisa dong melihat Allah. Nah gua jelasin sama Elang. Itu ciptaan Allah yang disengaja sama Allah itu buat mengindahkan malam kita hari ini. Wede. Itulah. Itu nggak menjawab keberadaan Tuhan. Gimana coba itu jawab. Lah itu pokoknya ini beneran sobat Logik Muslim itu yang gue lakukan sama anak gue. Nah gue menjawabnya hanya sebatas itu. Kebisaan gue, kemampuan gue ya sebatas itu. Karena menurut gue Allah itu nggak perlu kita lihat, Allah itu nggak perlu terlihat. Allah itu memang udah ada dan kita melihat Allah itu ada dengan ciptaannya seperti itu. Silakan. Oke, gini. Karena aneh mualaf jadi gini. Sebelum saya Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Ustaz Palogai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, ini sini deketan. Ini coba ini kenalin ini Ferry mualaf. Oh, Muhammad Hasan. Subhanallah. Alhamdulillah bukan mualaf. Oke. Tapi mualaf itu mulia sebenarnya. Karena sudah kembali lagi ke fitrahnya. Silakan. Ini Nah, dulu. ini jawab dulu. Gini. Ente terjawab juga. Siap. Allah ada kan gitu. Terus tadi bulan menginginkan Allah, terus ada di barat, ada di utara, itu kan sama saja Allah bertempat. Tapi sebelum saya seorang mualaf ini menjawab, saya akan menceritakan seperti ini. Pernah satu kali, ini kita cerita Nabi Musa lagi nih. Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW dia bertemu. Ketika bertemu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Musa, kan ulama ini kan penerusnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, Musa, ulama gue kapasitasnya tuh lebih tinggi daripada para nabi sebelumnya. Nabi Musa bertanya, emang kenapa kok bisa lebih tinggi daripada para nabi sebelumnya? Berarti termasuk gue juga, kata Nabi Musa kan? Ya iya. Coba panggilnya satu, gue pengen buktiin. Dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Ya itu siapa? Imam Al-Ghazali. Hei Al-Ghazali sini. Dan dari situ dia berbincang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika ada perbincangan seperti itu, Nabi Musa alaihissalam bertanya, siapa nama ente? Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lo cuma ditanya nama lo siapa, jawabnya panjang banget sih, ribet amat sih lo. Nah, sekarang Imam Al-Ghazali bertanya, sekarang saya bertanya sama engkau wahai Nabi. Sekarang tongkat itu fungsinya buat apa tuh? Terus tongkat itu apaan? Nah, Nabi Musa begitu juga menjelaskan secara detail dan terperinci. Nah, dari situ baru terbukti bahwasanya ulamanya Islam itu kapasitasnya lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi sebelumnya. Dari mana? Dari kecerdasannya tadi. Karena ulama-ulama Islam itu cerdas. Nah, pertama tentang bicara wujud. Ya kan? Makanya Allah ini punya wujud 20.
Wujud kidam bakomu Muqalabatul lil di mana hawadisi. tujuannya ini dipinjamkan kepada manusia. Salah satunya wujud. Akan tetapi manusia ketika dipinjamkan wujud ada. Lalu manusia, lalu Allah, apakah ketika kita memanggil Allah, apakah dia ada? Nggak ada. Nah, yang dibahas adalah konteks daripada wujud ini. Makanya ketika Allah mengatakan sesungguhnya telah kujadikan khalifah di atas muka bumi sebagai pengganti aku. Khalifah. Jangan begini, Mas. Oh, begini. Baik, maaf. Gini. Terus? Nah, ini khalifah ini pengganti Allah di atas muka bumi. Ya kan? Apakah kita nggak pernah melihat Allah? Sedangkan berbeda dengan Tuhannya Kristen yang terlihat atau mungkin bisa bertemu langsung. Nah, saya sendiri pernah berdebat ini dengan orang Kristen. Ya kan? Makanya saya bertanya lagi. Kita balik lagi nih, bahwa kita tunjukkan bahwa ulama Islam itu lebih cerdas. Jangankan seorang pendeta atau pastor, lebih daripada nabi sebelumnya. Kan seperti itu. Sekarang saya tanya. Itu ada hadisnya, Mas. Kenapa? Ada hadisnya. Hadis nggak ada. Tentang bahwa Nabi Muhammad SAW bilang bahwa ulama saya itu lebih tinggi derajatnya daripada dari nabi-nabi sebelumnya, itu ada hadisnya. Aku lupa karena aku memang udah hati-hati ya. Pernah membaca seperti itu. Nah, yang pertama adalah saya bertanya bahwasanya Tuhannya Kristen ini terlihat sekarang atau terlihat pada masa lampau. Kalau terlihat sekarang berarti bisa terbukti mana Yesus. Tapi kan ini bicara masa lampau. Iya. Kalau bicara masa lampau, jangankan melihat, saya bilang orang Kristen. Ngobrol aja gue udah pernah. Dia terbingung dong. Kapan ngobrol sama Tuhan? Pernah. Dalam surat Al-A'raf. Ketika umur ruh 4 bulan dalam kandungan, Allah di situ adanya dialog antara Allah dan hamba. Alastu birabbikum? Qalu ya bala sahidna. Itu kan adanya sebuah perbincangan. Akan tetapi ketika kita keluar baru kita lupa. Karena apa? Sudah ubud dunia ini yang adanya hijab tadi. Makanya kan kita ini kan terhijab atas 70.000 hijab itu. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, saya sebagai ateis, nauzubillahin dzalik, saya tidak percaya dengan kisah Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran segala macam yang itu. Saya mau penjelasannya bahwa Tuhan itu ada. Nah, yang Mas ngomongin Bible, ngomongin Quran, ngomongin segala kisah, saya itu nggak percaya itu. Bagaimana secara pemikiran bahwa Tuhan itu ada? Oke. Karena saya ini tidak percaya hal-hal seperti itu. Nah, berarti memang benar. Ya dikatakan dalam surat Al-Baqarah, orang-orang ateis dan orang-orang kafir itu nggak percaya sebelum dibuktikan bukti yang nyata. Iya. Surat Al-Baqarah. Iya. Al-Quran sudah memberikan itu. Nah, lalu bagaimana dalam konsep biologi, ya kan, yang terlihat itu maka dikatakan nggak ada. Yang tidak terlihat maka dikatakan nggak ada. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan nggak terlihat. Maka nggak ada. Nggak ada. Contoh satu, otak apakah terlihat? Terlihat. Bisa dipegang untuk? Bisa. Bagaimana? Ya kalau kita buka tentu bisa. Nah, berarti kan kita harus membuka. Iya. Nah, begitu juga dengan hijab tadi kan? Iya. Bagaimana kita bisa membuka hijab tadi? Saya nggak percaya ada hijab. Saya tuh clear ini penglihatan saya aja. Nggak usah ada gaib-gaib segala macam hijab karena saya nggak ngelihat ada hijab. Nah, di sini. sekarang begini. Saya kan tidak percaya dengan Al-Quran dengan posisi saya sebagai ateis. Oke. Percaya nggak Tuhan itu punya sifat kasih, sayang, dan adil? Saya nggak percaya ada Tuhan. Kasih tahu saya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ya, baru dikasih tahu sifat-sifatnya. Nah, ini kan berarti kita berbicara tentang eksistensi. Nah, itu eksistensinya. Ya kan? Ada apa enggak? Eksistensi daripada Tuhan. Nah, eksistensi daripada Tuhan, ya itu tadi. Makanya ketika engkau ingin melihat aku, maka lihatlah apa yang telah kuciptakan. Iya. Nah, apa sih yang diciptakan? Jangan gini aja. Iya. Nah, terus apa sih yang diciptakan? Itu yang diciptakan adalah alam semesta. Iya. Matahari tadi kayak gue, bulan ya kan? Sekarang kita kasih analogi. Manusia, maaf, aku udah biasa gitu. Manusia, kira-kira kalau nggak ada hubungan intim, dia bisa terlahir nggak bayi? Tidak. Nggak. Begitu juga dengan penciptaan. Iya. Kalau nggak ada menciptakan, apakah ada penciptaan? Iya kan evolusi dari saya ke bapak saya, ke kakek saya, ke buyut saya, gitu. Seterusnya, sampai kepada siapa? Ya saya nggak tahu. Nah, sampai kepada akar pohonnya itu,
Kira-kira siapa membuat dia terlahir? Saya nggak tahu, ya makanya jelasin saya. Itu Itu bisa aja random. Iya. Itu satu energi yang besar, yang akhirnya menjadi Big Bang, jadi dari yang kecil menjadi itu kan, itu ada teori itunya, Jadi teori begini, alam semestanya. begini kesukaan saudara alam ateis, semesta. saya dengan segala kepintaran saya akan menjawab dengan sangat mudah sebenarnya. Yes. Ini saya tunggu ini. Jadi sekarang kalau emang ente sebagai seorang ateis yang merasa mempunyai logika yang sangat canggih dan sangat kuat, sekarang saya balik lagi ke ente, saya balik bertanya sama ente. Iya. Siapa yang menggerakkan dunia ini menjadi pagi, menjadi malam, menjadi sore, menjadi siapa yang menggerakkan? Siapa yang melakukan itu? Ya ini kejadian alam aja. Alam ini siapa yang membuat itu? Ya karena ada hubungan antara mutual alam semesta yang bisa menjadikan itu. Enggak, harus ada. Enggak boleh enggak ada. Harus ada penciptanya. Ya itu karena ada energi. Kalau misalnya kayak gelas itu dibikin dari keramik segala macam, ada orang yang bikinnya. Iya. Nah, sekarang kenapa bisa segitu indahnya, sebegitu kerennya? Ada pagi, siang, malam, dan ada petang, ada sore, malam, kita bisa empuk-empuk, bisa berai-belohai, jadi anak lagi, ya kan? Nah, itu gimana? Itu kalau di planet lain ada seperti itu nggak? Ada. Yakin? Emang udah pernah? Udah. Siap. Di planet apa? Ke bulan waktu itu. Waktu Neil Armstrong berangkat ke bulan, emang orang pertama Neil Armstrong yang nemenin siapa? Selamat. Karena dia pulang selamat. Bener. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut kita, berpikir dengan logika, berpikirlah dengan logika yang benar. Pakailah logika itu seindah-indahnya seperti umat Islam. Ada di dalam satu hadis, tolong Ustaz. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Ya, tentang apakah Tuhan ada? Saudara ateis kita, ya kan, di sana. Muslim. Ya, channelnya juga logik Muslim ya. Mungkin Tesla. Contoh bantal. Sini bantalnya. Ini bantal. Kira-kira ada nggak dengan sendirinya? Tidak ada. Sendirinya mungkin bisa ada? Tidak ada. Nggak mungkin, betul? Pasti ada pembuat bantal. Iya. Nah, Ada namanya Nesimah. begitu juga. Nah, ini bantal aja yang bentuknya biasa, Iya, ya kan? cuma dipakai. Ternyata pembuatnya ada. Bagaimana lagi dengan kita yang struktur tubuh kita ini luar biasa canggihnya dan tidak ada satupun orang di dunia yang pernah bilang saya bisa menciptakan manusia. Jangankan satu orang manusia dia ciptakan, seekor nyamuk aja. Dan ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan tantang semua manusia di bumi ya untuk membuat, tolong kalau gitu buat ba'udah. Satu biji nyamuk. Seekor nyamuk aja buat gitu, yang kecil yang bisa terbang muter-muter kayak helikopter. Ternyata juga nggak ada yang bisa buat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau bantal saja ya ada yang membuat, maka bagaimana dengan kita? Pasti ada yang bisa membuat. Dan pertanyaannya sekarang adalah Nabi Musa alaihissalam, sebelum ke pertanyaan kita ke prolog pertanyaan dulu. Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah, karena Allah selalu ngajak Musa berbicara. Karena Nabi ini salah satu Nabi di Gunung Sinai. Iya, waktu itu Nabi Musa kan sering memang diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi yang diajak bicara langsung adalah salah satunya Nabi Musa. Nabi Muhammad juga pernah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Nabi Musa diajak bicara karena sering dengar bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa penasaran dong. Kira-kira siapa yang ajak bicara saya ini? Ya Allah, tolong tunjukkan dirimu kepada saya Allah. Ya kan, saya mau melihatmu. Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tarani. Allah pakai istilah, pakai huruf lan. Lan dalam bahasa Arab artinya mustahil. Tidak akan mungkin bisa terjadi. Artinya lan ketika Allah mengatakan lan tarani, engkau hai Musa alaihissalam tidak akan pernah melihatku di dunia. Tidak akan pernah mau sekuat apapun canggih, karena memang ya dunia ini adalah negeri ujian. Negeri untuk kita diuji, dilihat apakah kita menjadi hamba yang taat atau sebaliknya kita menjadi hamba yang toleh. Apakah kita menjadi hamba yang beriman atau kita menjadi hamba yang murtad atau hamba yang tidak beriman. Apa kita berada di barisannya?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Nabi Moses, Nabi Yesus, Allah. Nabi Isa dan lain seterusnya, Idris, Nuh, atau menjadi pengikut Abu Jahal, pengikut Musailamah Al-Kadzab, pengikut Namrud, pengikut Fir'aun, pengikut Ramses I and Ramses II. Ya. Itu kita, dan ketahuilah saudaraku, sebangsa dan setanah air. Wah, kayak pasti Kalau nggak gitu kan nggak ini. Masya Allah. Ya. Hari ini, waliyadzubillah, kita nggak usah bahas itulah, nggak penting. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata salah satu kenikmatan yang ada di surga. Bahkan puncak tertinggi dari kenikmatan di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka analoginya nggak mungkin dong berarti melihat Allah bisa dilakukan di dunia. Karena melihat Allah itu salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat surga. Ya kan? Jadi di sini saya kira terjawab dengan sangat gamblang dan jelas, baik untuk orang-orang yang mengaku ateis, ya kan? Apalagi orang-orang yang memang mengingkari akan bisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat. Dalam Al-Qur'an memang Allah bilang, ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kiamat itu di surga, orang-orang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu sifat Allah tadi disebutkan oleh saudara saya Sincang dan saudara mu'alaf saya, yaitu wujud. Apa arti wujud? Ada. Wujud itu bahasa Arab wujud, bahasa Indonesianya wujud. Wujud itu artinya sesuatu yang ada. Berarti Allah itu ada dan gak mungkin Allah tiada. Dan juga lebih gak mungkin lagi ketika ada orang mengatakan bahwasanya tiada menciptakan alam semesta. Atau alam semesta dari Big Bang tiba-tiba ada, gak mungkin. Ya, oke. Oke, masuk akal ya, logik. Masuk. Yes. Jadi bagus tadi jawabannya. Tadi juga sebenarnya ada, yaitu bantal kalau nggak ada apa-apa, gelas juga tadi ya. Jadi sebenarnya gitu aja. Jawaban kepada orang-orang ateis itu nggak usah kita pakai bahasa nantinya kalau dia sudah yakin baru kita pakai scripture, pakai bahasa kitab suci. Jadi seperti gelas, seperti bantal itu kan tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya gitu kan. Nggak mungkin kalau misal bantal atau gelas ini saya bilang oh enggak, dia itu tadinya nggak ada apa-apa terus berevolusi menjadi ini bertahun-tahun beribuan tahun akhirnya sekarang udah jadi gelas, sekarang jadi bantal gitu. Nah, itu semudah itu gitu ya. Nah, kalau kita se-complicated gini, secanggih ini gitu ya, dengan dua mata tapi penglihatan kita tetap jadi satu gitu ya, pendengaran kita dengan baik gitu kan. Orang bisa berjalan dengan orang bisa main bulu tangkis, main volleyball, bisa main basket gitu berenang. Apakah manusia bisa menciptakan robot seperti itu? Nggak akan bisa gitu ya. Jadi nggak mungkin sesuatu yang nggak ada menjadi ada dengan sesuatu yang complicated seperti ini gitu ya. Dengan bukan complicated, sophisticated, canggih gitu ya. Ladut, nyambung. Nah gitu. Nah akhirnya nanti kalau misalnya itu, ini sebenarnya saya supaya kita nanti kalau misalnya berhadapan dengan orang ateis bisa berargumen seperti itu. Oke, apalagi? Apalagi? Satu lagi. Soalnya nih, bentar lagi mau ada ketemu Pak Prabowo ini. Kan peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan nggak masuk akal ya. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha itu dalam waktu satu malam. Bagaimana cara menjelaskannya bahwa itu benar-benar terjadi? Coba Ustaz dulu. Ya, jangan. Dia terakhir, kita dulu. Habis ente aneh. Yang Islam Ustadz KW ya kan, itu kan mualaf. Jelasnya gimana? Aneh masih mikir dulu gitu penjelasan itu. Karena saya nggak percaya dengan ayat-ayat Quran Anda ya. Iya makanya kan. Ya nggak apa-apa, jawab versinya Ferry, bebas saja. Jawab versinya Ferry. Gimana tentang perjalanan Isra Mi'raj itu? Sesuatu yang mustahil. Kayak untuk kayak dunia dongeng. Manusia. Kayak dongeng sih. Kayak dongeng. Iya, karena kalau untuk dijelaskan tanpa dalil juga memang agak susah juga sih itu. Kayak dongeng kan? Iya. Pasti nggak percaya juga karena kan Coba kalau dengan dalil, itu jelaskan dengan dalil. No. Nggak mau. Pasti nggak mau. Iya. Orang ateis cuman memang agak susah pasti mereka itu. Makanya kan tadi kan surat Al-Baqarah itu kan sebenarnya itu udah menyatakan sih orang-orang ateis itu, orang-orang Yahudi itu nggak bakal percaya sebelum mendapatkan bukti yang nyata. Udah, gua yang ngasih bukti. Coba silakan, lanjutkan.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sincang. Sebenarnya ini ente nggak perlu jawab, Ustadz. Hari ini saya aja yang cukup menjawab. Karena dia udah tahu jawabannya dari saya. Enggak. Ini juga pertanyaan anak saya ini. Kalau gitu saya izin dulu ya. Enggak, Jangan. belum. Jangan. Jadi ini pertanyaan anak saya juga, Tat. Jadi anak saya bertanya sama saya, "Ayah, itu kok kita pada ngerayain Isra Mi'raj itu pada ini hari kelahiran ininya Nabi sholat katanya di sama Allah tawar-tawaran. Emang ada zaman pasar katanya gitu ya kan?" Iya. Dibilang kayak pasar. Anak-anak ini elang ini sangat pintar gitu loh dengan pelangi. Dia selalu karena dia lihat bapaknya rajin sholat, rajin berdakwah sekarang, jadi dia agak-agak kritis pertanyaannya. Ane jawab dengan mudah. Betul, Nak. Nabi Muhammad itu menaik burung namanya burak. Dia nggak mungkin juga dia pergi ke atas sana tanpa, sebenarnya bisa aja kalau Allah mau gitu loh. Tring kayak zaman sekarang main di GTA gitu kan, ada teleport kalau di GTA ada teleport, pindah dari sini pindah ke sana, pindah ke sana, teleport namanya. Dia kan pemain GTA juga bisa. Tapi Allah nggak bikin seperti itu. Nanti makin gila lagi nih umat di dunia gitu loh. Sebenarnya Allah bisa, Nak, buat melakukan itu. Ya, akhirnya dikasihlah buruk dari alatnya untuk seakan-akan masuk akal nih, biar orang ateis nggak terlalu stres. Buruk itu apa lagi? Gue nggak pernah ngelihat juga. Buruk itu burung. Iya, tapi gue nggak pernah lihat bentuknya kayak gimana. Emang buruk itu. Kecuali buruk airlines ya pernah. Itu buruk airline diambil dari kata-kata itu. Iya, tapi kan buruknya gue nggak pernah lihat. Nah, itu buruk itu adalah kendaraannya. Iya, tapi itu kan sama aja dengan halusinasi juga, ya, bahwa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Anak saya nanya, kata dia gini, terus benar ya dia Nabi Muhammad itu ketemu nenek-nenek, katanya ketemu Nabi Musa, akhirnya dia tawar lagi berapa dari 50 itu. Benar ya? Sampai sana ketemu dia ngobrol sama Allah. Ana bilang sama kayak ente. Hanya 2 nabi yang bisa berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Sebenarnya mau jawab apa sih? Jangan. Waktu terus. Gini, contoh gini ya, Ustadz Kiki. Contoh begini. Lagi enggak sedikit. Ketika Ustadz Kiki tinggal dengan seorang ibu yang sudah tua rempah, ya kan? Pasti kan Ustadz Kiki sangat sayang kepada beliau. Iya. Ya kan? Nah, ini kan misalkan rumah ini tingkat 3. Iya. Ya kan? Iya. Ketika beliau dengan kelemahan beliau karena sudah berumur, karena nggak adanya lift, beliau pasti naik tangga. Iya. Ya kan? Kasihan nggak Ustadz Kiki melihat orang tua? Kasihan. Pasti dibuatkan lift. Enggak juga. Lalu dibuatkan apa? Ya digendong. Kan saya nggak punya uang. Oke, digendong. Nah, seperti itu. Iya. Karena kekasih. Iya. Karena mencintai. Ya kan? Iya. Begitu juga dengan Tuhan. Kan Nabi kasih Tuhan. Diberikanlah dia satu perantara atau kendaraan agar dia bisa cepat. Sedangkan Ustadz Kiki saja menyayangi atau mencintai seorang ibunya karena nggak mau dengan lemah letih untuk mencapai ke lantai 3. Karena mungkin takut terjadi apa-apa dengan beliau. Ustadz Kiki pasti baik itu menggendong ataupun membuatkan beliau sebuah lift agar bisa cepat sampai ke atas. Ya Tuhan itu ada apa enggak? Ya? Tuhan itu ada apa enggak? Tuhan. Ini yang dibicarain Isra Mi'raj apa Tuhan? Iya, sekarang kan tadi kan Tuhan memberikan kendaraan buat kekasihnya kan. Iya kan? Tuhan itu ada apa enggak? Kan Tuhan ya kan? Tadi udah. Oh, Tuhan tadi udah ya? Kan Tuhan tadi bagaikan bantal kan? Yang bantal kalau nggak ada ini kan? Nah, begitu juga dengan ini. Ini kan bicara kenapa bisa secara secepat kilat dia mencapai Sidratul Muntaha. Kan gitu. Nah, makanya aku bilang tadi, jikalau Ustadz Kiki saja, sesama manusia saja, saling mengasihani atau melihat dengan kelemahan daripada yang ada pada ibunya yang sudah berumur, ya kan? Karena melihat kasihan, beliau naik ke lantai 3 mungkin nanti takutnya terjadi apa-apa. Berarti Tuhan bisa melakukan apapun ya? Oh, bisa. Bisa membuat batu yang tidak bisa diangkat sama Tuhan. Kenapa?
bisakah Tuhan menciptakan batu yang Tuhan tidak bisa mengangkatnya? Menciptakan Besar, batu besar, Iya. ya kan? Sehingga Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya. Iya bisa aja. Ya orang Tuhan yang males kata Tuhan, orang gue yang bikin ngapain gue angkat kata dia Tuhan gitu. Ya, tapi ini, bisa. ini masih balik ke Isra Mi'raj. Berarti ada kelemahan ya, Tuhan nggak bisa ngangkat batu. Enggak, Tuhan bisa. Jadi gini. Ini kita balik ke Isra Mi'raj. Jadi begini, Ustaz. Izin Tat ya. Saya jawab ya. Tafadhol. Tafadhol. Syukran. Jadi, kenapa umat Islam itu akhirnya gue bilang sama anak gue itu kita harus percaya. Karena ini cerita yang bikin bukannya Ustadz Kiki. Oh. Cerita ini Isra Mi'raj ini keluar dari mulutnya langsung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Kalau yang ngomong ini si Dian, Bang Aang, Ustadz sekalipun, Ferry sekalipun, Ustadz Kiki sekalipun, nggak mungkin kita percaya. Tapi kenapa kita bisa percaya? Karena ini yang ngomong ini adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu punya sifat yang terpercaya itu Al-Amin. Jadi, karena dengan julukannya Al-Amin aja Nabi Muhammad SAW itu udah bisa dipercaya. Iya, jadi Nabi Muhammad itu sangat-sangat tidak bisa sangat dipercaya. Itu ada ceritanya juga. Waktu dia masih di zamannya Nabi Muhammad. Itu begitu besarnya Nabi Muhammad, lu mau nggak gua kasih ini. Nabi Muhammad, it's okay, no problem kata dia. Disuruh bikin nggak pernah problem ini diterima? Enggak. Oh enggak, kirain diterima. Nah, coba salah nggak Ustaz? Boleh Ustaz, silakan. Jadi ini kita bahas tentang Isra Mi'raj atau apa? Isra Mi'raj. Iya. Nggak jawaban saya tadi? Jadi Isra Mi'raj, Allahu a'lam, benar apa enggak gitu kan. Cuma memang Isra Mi'raj ini adalah salah satu sejarah yang pernah terjadi. Ya kan? Di dunia ini di masa Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj tentunya nggak masuk akal menurut kita, betul apa tidak? Betul. Tapi bagi Sang Pencipta tidak ada yang istilahnya tidak masuk akal. Semuanya bisa dilakukan. Kayak penciptaan kita ini, paru-paru di mana, jantung bisa begini-begini, iya kan? Kita lidah bisa keluarin suara, gimana caranya? Saya bingung. Sampai sekarang gimana caranya telinga mendengar alat apa yang ada di dalam sampai. Jadi intinya nggak masuk akal, kita sendiri pun nggak masuk akal tubuh kita ini. Makanya apalagi sesuatu yang namanya Isra Mi'raj hanya memindahkan seseorang dari satu alam ke alam yang lain dengan tiba-tiba, itu saya kira lebih mudah lagi bagi Tuhan atau bagi Allah Subhanahu wa taala, karena memang Dia Maha Kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia mampu untuk melakukan apapun. Mau masuk akal, tidak masuk akal, mau logik, tidak logik, mau sesuai analog, mau tidak sesuai analog, itu semuanya bisa dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan bisa menciptakan batu yang Dia sendiri tidak bisa angkat. Apapun Allah bisa ciptakan. Berarti Dia bisa Dan Allah tidak itu bisa melakukan, ada yang bisa Dia tidak lakukan dong. Jadi Allah itu di dalam Dia tidak sempurna dong. Di dalam di dalam metodologi akidah kita sebagaimana yang diajarkan oleh ulama, dan ini tentunya masuk dari dustur, undang-undang yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu terbebas, atau Tuhan itu terbebas dari segala sifat naqs. Apa itu naqs? Sifat kurang, tidak mampu angkat. Ini kan kekurangan kan, betul? Iya. Ya, tidak mampu berdiri, ini kekurangan. Yang namanya Tuhan pasti terbebas dari itu semuanya. Karena ada artisnya, ada di Quran juga ada. Ada di Al-Quran jelas, apapun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk lakukan, dan apapun mampu untuk Dia ciptakan, dan itu merupakan syarat untuk sesuatu itu menjadi Tuhan. Jadi gini, kalau Anda mengaku Tuhan tapi nggak bisa mengangkat atau tadi apa, kan sekarang, bukan Tuhan, pasti tadi bukan kan Tuhan. Pertanyaannya gini, Iya. ya. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang Dia sendiri tidak bisa ngangkat? Kalau dia bisa ciptakan batu itu, artinya dia nggak bisa ngangkat itu. Ya, kalau Tuhan atau Allah pasti bisa menciptakan batu yang sangat besar. Ini ya kan? saya belum teryakinkan dengan Al-Quran. Ya. Oke lah, sekarang Tuhan itu ada. Sekarang bahwa Tuhan itu kan maha sempurna. Bagaimana Tuhan itu bisa menciptakan batu yang Dia sendiri tidak bisa angkat? Tuhan mampu menciptakan apapun. Anggaplah misalnya matahari, batu besar, betul. Bumi ini juga mungkin batu besar juga ya.
Bulan juga batu besar, cuma nggak sebesar matahari, berlipat-lipat kali besarnya matahari ketimbang bulan. Ya, bulan dia tidak mengeluarkan cahaya, hanya menerima pantulan cahaya yang keluar dari matahari. Nah, ini bedanya nur dengan dhaw. Kalau matahari itu nurun, kalau bulan itu bercahaya. Hanya dhaw'ah, ya, hanya cahaya saja. Nah, Tuhan mampu menciptakan apapun intinya. Karena syarat menjadi Tuhan harus mampu dan harus terbebas dari sifat kekurangan. Sekarang Tuhan itu bisa menciptakan batu itu enggak? Bisa menciptakan bisa batu. Kan? Bisa kan? Bisa banget. Berarti dia nggak bisa mengangkat batu itu dong? Tuhan terbebas dari sifat kekurangan. Kalau ada Tuhan, berarti batu itu bisa diangkat terus kan? Masih punya kekurangan, berarti bukan Tuhan. Berarti batu itu bisa diangkat sama Tuhan kan? Sedangkan yang saya tanya, bisa nggak menciptakan batu yang tidak bisa diangkat sama Tuhan? Begini, kan pertanyaannya adalah Tuhan mampu menciptakan batu nggak? Mampu. Mampu mengangkat batu nggak? Kan begitu. Mampu mengangkat batu itu nggak? Itu saya udah tahu pasti bisa. Tapi bisa nggak menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Nah, sekarang begini. Ngapain juga ribet banget ya? Kalau Tuhan mampu mengangkat batu itu, berarti kan dia secara nggak ini pasti terwujud, harus berwujud dulu. Setuju? Setuju. Harus berwujud dulu. Emang Tuhan berwujud kan? Sekarang begini. Kalau Tuhan berwujud menjadi manusia, mampu juga nggak? Gimana? Sekarang pertanyaannya, Tuhan, jikalau Tuhan ingin berwujud seperti manusia kita ini kan kita dipinjamkan sifat wujud. Iya. Nah, kalau Tuhan ingin berwujud seperti manusia, kira-kira mampu nggak? Mampu. Akan tetapi Tuhan Maha mengetahui di mana kalau Tuhan dia berwujud seperti kita manusia ini, lalu bagaimana dengan orang buta yang nggak mampu melihat Tuhan? Maka Tuhan nggak adil dong. Iya. Tuhan nggak Maha Penyayang dong. Begitu juga dengan batu. Ya kan? Bukannya Tuhan nggak mampu mengangkat batu itu karena Tuhan itu lebih mengetahui. Maksudnya lebih mengetahui gimana sih? Karena gini, kalau dia mengangkat batu, otomatis dia harus berwujud dulu. Cakep jawaban lo. Ya kan? Karena kalau sekarang gini, misalkan nih. Ya misalnya nggak usah berwujud ya kan. Misalnya ada batu, ya kan? Kan dia bisa angkat dengan sendirinya, batu itu tahu-tahu naik sendiri gitu kan, karena keagungan Tuhan gitu kan. Tapi ini ada batu, dia Tuhan itu nggak usah menampakkan wujudnya, tapi batu itu tetap nggak bisa diangkat. Jadi gitu loh. Gini, orang ateis yang bikin pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu dijawab ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan eblek, ngapain juga batu dibikin tapi nggak bisa diangkat gitu loh. Kan itu pertanyaan yang menyesatkan kalau menurut saya. Kalau ente misalnya orang ateis mau nanya kayak begini, ente nanti bisa bersurat kepada saya. Nanti akan saya kasih, ente gua mandiin pakai air kembang ya. Kalau mandiin pakai biaran. Stop. Cut ya. Ya udah gua mandiin air kembang lu. 15 rupa gua mandiin. Lu jadi musyrik dong kalau gitu. Lah ya dia jadi musyrik begitu. Masa ngasih pertanyaan kayak begitu, Tat, ya kan? Saya coba jawab ya. Oke, Saya jawab ya. Sekarang itu bukan masalah mau atau tidak mau untuk Tuhan. Iya. Jadi bukan masalah mau bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Gitu. Jadi seperti Tuhan itu menjadi manusia dan akhirnya disalib, dibunuh manusia sendiri, dibunuh ciptaannya, ditelanjangi ciptaannya. Itu akan merendahkan Tuhan sendiri gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, pertanyaannya buat apa Tuhan melakukan itu? Iya, betul. Buat apa dia mesti merendahkan derajatnya? Gitu. Repot-repot amat ya. Gitu. Cuma itu sih simple doang. Gitu ya. Ini kita belajar sama-sama ya. Karena kita nggak tahu ke depan kita ketemu siapa gitu. Jadi buat apa Tuhan itu merendahkan dirinya sendiri gitu? Karena udah agung gitu. Tuhan tuh nggak perlu membuktikan apapun. Gitu. Karena udah dia menciptakan segala macam sesuatu ini dengan luar biasa, dengan keseimbangan yang sempurna, buat apa dia melakukan hal yang diinginkan oleh ciptaannya yang ya kadang-kadang nggak akan ngerubah juga pemikiran mereka tentang Tuhan itu gitu. Dan juga nggak akan ada orang yang meminta sama Tuhan ciptain rokok tapi Tuhan harus menghisapnya, juga nggak ada. Iya, nggak ada. Masa Tuhan suruh ngerokok? Jadi misalnya lagi ada satu lagi,
Tuhan menciptakan perempuan dan Tuhannya harus gitu. Kan nggak mungkin juga. Ya, betul. Iya kan? Jadi balik lagi, jadi Tuhan itu untuk agama-agama lain, Tuhan itu tidak akan mau merendahkan derajatnya sendiri. Betul. Dengan menjadi manusia, dengan menjadi binatang, dengan menjadi tumbuhan, dengan menjadi matahari, bulan, segala macam untuk dini nggak perlu gitu. Tuhan itu dengan keagungannya begitu aja gitu. Kita mau ibadah, kita mau nggak ibadah, Tuhan itu tetap agung. Gitu. Baik, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya takut ini, bersyahadat lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita OTW nih.